Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Curug Sewu, Ibu Diah Widianti, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Curug Sewu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua dalam kombel kita hari ini. Pada siang hari ini kita akan belajar materi yang kalau di guru penggerak istilahnya itu materi yang esensial. Itu materi terakhir di buku pertama atau modul 1, yaitu berjudul disiplin positif. Di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang telah saya lakukan, bahwa ilmu yang didapatkan di guru penggerak itu harus ditularkan kepada rekan guru yang lain, supaya apa? Supaya yang lain itu bisa ikut belajar. Jadi namanya tutor sebaya mohon oke. Jadi nanti kita bersama-sama belajar. Saya mengingat kembali materi yang sudah saya pelajari. Nanti Bapak Ibu bisa juga belajar dari pengalaman. Kira-kira sejauh mana Bapak Ibu telah melaksanakan disiplin di sekolah kita. Pada siang hari ini kita masih dalam channel yang sama, yaitu Kombel Curug Ilmu. Ini merupakan kombel dalam materi yang terakhir dalam semester 1. Tapi harapan saya semoga budaya yang sudah terbentuk sudah berapa kali Bu? Kombel ini? 7 kali. Sudah 7 kali. 8 kali. Sekarang kita bahas. Jadi masing-masing guru sudah mendapatkan 1 kali sebagai narasumber dan menjadi peserta untuk yang lainnya. Ini merupakan program dari pengelolaan kinerja yang sudah menjadi target tahunan kita. Jadi silakan kita rawat bersama, daripada kita mencari seminar di tempat yang lain, sosialisasi di tempat yang lain, mendingan kita bisa menghidupkan kombel yang ada di SD kita. Langsung saja Bapak Ibu, sebelum memulai, pertama-tama adalah supaya kegiatan kombel kita berhasil. Agak nggak kelihatan ya tulisannya, kelihatan belum? Kelihatan. Ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada siang hari ini mendapatkan kelancaran, kemudian kemanfaatan bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kegiatan pada siang ini berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat. Kemudian Bapak Ibu, untuk persiapan yang pertama adalah di situ saya sudah memberikan daftar checklist. Yang pertama adalah berkaitan dengan HP. Nah, mohon kita buat kesepakatan atau peraturan bersama berkaitan dengan HP. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ada yang mau memberikan masukan tentang penggunaan HP? Kira-kira boleh atau tidak? Disimpan. Boleh tapi silent ya. Nah, ini karena apa ya? Karena nanti di penerapan disiplin harus ada namanya kita membuat keyakinan kelas. Nanti kalau di kelas seperti ini ya, itu menjadi keyakinan bersama. Ini juga menjadi keyakinan kita bersama bahwa untuk nanti penggunaan HP-nya harus di silent. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan gambar yang kedua. Kira-kira ada yang tahu bisa menerjemahkan? Catatan. Membawa buku dan mencatat hal yang penting. Mencatat hal yang penting. Kemudian untuk mencatat harus membawa buku dan pulpen ya. Dan atau saya juga menyediakan kertas ya, Bapak nanti sudah saya sediakan kertasnya, nanti saya bagikan. Ya, harus bersungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Jadi semoga memang kegiatan ini kita kemas dengan sebaik-baiknya. Jadi ya model subuhan diklat, jadi tidak hanya asal-asalan ngejar sertifikatnya, tapi memang harus ada pengetahuan yang harus darinya belum paham atau masih belum tahu istilah itu, harus ada perubahan setelah ini. Yang ketiga Bapak Ibu, gambar apa? Memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu dengan efektif ya.
Karena minimal dalam pembelajaran adalah 1 jam, jadi kita jam 1 kurang 5 menit, jadi nanti kita akan selesai jam 2 kurang 5 menit seperti itu. Oke, kesepakatan bersama, oke? Ya, Bapak Ibu, kita masuki materi, tapi sebelumnya sebagai garis besar dulu. Yang pertama dengan nanti disiplin positif apa sih isinya? Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah menjelaskan tentang makna disiplin dan mengamati penerapannya di sekolah. Mesti setiap sekolah itu sudah menerapkan disiplin bagi siswa. Nah, nanti bagaimana penerapannya di sekolah kita akan mencoba menggali dengan berdiskusi. Kemudian yang kedua itu tentang menjelaskan konsep hukuman, kemudian pemberian penghargaan dan restitusi. Ya, nanti apa bedanya ketika itu nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis secara kritis tentang apa itu 5 posisi kontrol restitusi, ya, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keempat, menerapkan restitusi dalam membimbing murid dalam berdisiplin positif. Jadi itu kira-kira materi yang akan kita bahas. Jadi kalau dalam waktu 60 menit, kalau 4 itu berarti kira-kira ya 15 menit harus sampai materi. Jadi cukup banyak materi kalau Ibu bukannya ambil. Nah, di sini ada prioritas Bapak Ibu. Jadi pertama adalah langkahnya siapkan HP, kemudian link kuisis akan dikirimkan di grup. Ini bisa berkelompok nggak Bapak? Berdua nggak Bu, Bapak Ibu? Tadi ya saya kirimkan linknya di dulu. Enggak bisa yang berkelompok duduknya berjajaran nggak Bapak ya? Itu Bu Yanti bisa mendampingi Bu Pala atau saya kirimkan untuk linknya. Akan mulai deh. Go. Karena sering digunakan untuk nonton drama. Ini pre-tes dulu, nanti ada post-tesnya. Jadi ini sebagai media latihan dulu yang pertama sesuai dengan pemahaman dasar. Ini sinyalisasinya saya pada. Nah, ini sudah saya bagikan lewat lewat grup SD, link ya, link tes. Nah, coba Bapak Ibu bisa dicek untuk link yang saya kirimkan barusan. Ya, bisa cek di sini. Quiz. Ya, menunggu peserta. Nanti kalau sudah semua masuk, nanti kita mulai. Bisa? Nanti ada nama yang harus dimasukkan. Silakan tulis. Depannya dikasih pre gitu ya, pre 5, pre novi, pre gitu. Jadi ada pre tesnya. Prihatin. Untuk membandingkan nanti posnya berapa. Reset. Ya, depannya pre siapa? Pre siapa? Ya sudah masuk. Pre 5, pre novi sudah 2. Ya, ujian. Ya, siap ya? Ya. Masuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada peringkatnya juga. 5, 4, 3, 2, 1. Dipanis saatnya. Mulai. Mungkin istilahnya banyak yang
Lah soalnya sepinter tak lama kok sudah orang antem bae. Soalnya berganti sendiri Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau Bang, kok salah terus? Ya, kalau tanggal merahnya banyak, tapi liburnya banyak kalau tidak. Nganu terlalu fokus sama jalannya waktu malah tadi. Oh, gitu. Wah, Brima, hebat menyalahi dia. Gue sama ya. Teman teori kontrol ayo teman. Palis, ayo Palis. Memberikan terakhir. Jatuh lo. Salah kabeh. Yang kemarin kan dokter William Fraser kalau tadi mah. Aduh, merah. Oh, enak. Jadi dokter William ya, Pak. Lah aku itu. Salah kabeh. Kak. Lah kudu ngepi sinau restu. Iya. Kontrol restitusi Pak kok. dulu lo balik meneh iki nih. Oh, ayo kamu. Bapak Ibu. Saya belum milih pencet Pak Todi. Pencet sendiri, Bu. Saya pencet Bu, belum milih. Iki dewe. Wah, soalnya banyak-banyak sekali ya, Bu. Nah, ini ya Pak, boleh ya Pak. Ya, ngarang nggak apa-apa, Bu. Itu masih pretest. Jadi kalau baik malah jenengan iso lebih. Ya. Sekarang ya. Iya. Penghukum. Iya, nggak apa-apa. Wah, kok belum sih kok. Selesai, saya benar. Selesai. Oke. Saya benar pira? Loro. Aku orang sih bener. Ya. Bapak, ini Paris satu Paris. Jadi ada satu sebenarnya. Waduh, aku salah Yang kabeh. penting Bu Lima ya. Apa iya Pak? Peringkat satu Bu Lima, kedua Bu Dia Bu Dia. Ah, ora bener cak lo. Ini pelan-pelan sekali jalannya Bu Dia sama Bu Dia. Aku ke salah kabeh. Pencet juga itu Pak. Bu Dia agak takut soalnya sebelahnya Bu kepala sekolah. Ini ngawur. Mau kayak apa sih mungkin. Aku ngerti omongan Anda. Ya, nanti kita akan bahas semua itu materi itu. Jadi kalau istilahnya Kok masih iso agak asing. salah ya? Kok salah ya rasanya Ya, bener? ini kalau polis sudah selesai Alisnya. Keluar nggak apa-apa Alis? Kok rasanya bener kok salah ya, Pak? Mau ngene kok ono kaya prostitusi entar. Ini soal Restitusi. yang peserta beda ya. Restitusi. Ya, sama soalnya. Pilihannya juga diacak. Jadi kalau beda sama bocah, izin ayo, nanti sana soalnya beda. Jaminan juga beda. Nah, blok pencet siji. Oh, Jangan melakukan kesalahan. Ternyata sama oh Bu Novi kurang satu jawaban Bu Novi. Saya salah kabeh, enggak apa-apa ya, Pak. Pelan-pelan sekali ya. Terima kasih. Wes salah kabeh ki aku. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah hasil awal bahwa apa namanya yang sudah berhasil berarti ya kami sudah tahu. Tapi kelalen. Ya selamat Bu Dia, kemudian di peringkat first ini. wong loro wae Pak Lis. Para terima. Ora. Kula wis mejete nang Makari. Suara ditiru. Iya. Kula seneng ati Pak William Fraser. Kasih itu. Nah, ini pakai ya, pakai Canva jadi satu dari Pak itu karena itu menyesuaikan ini Pak. Tes siapa kan? Ya, terima kasih sudah sudah dilaksanakan. Kita alurnya saya mengadopsi dari Tanto, iCare itu pembagian seperti itu nanti akan lebih banyak di materi yang aplikasinya. Diskusinya ada di situ. Nah, sekarang adalah melakukan permainan Bapak Ibu. Permainan cobalah buka. Nah, 6 ya pas berarti dua-dua. Berarti berkelompokan dua-dua Bapak Ibu. Ya. Nanti ada yang menjadi pemain satu, ada yang menjadi pemain dua. Oke, monggo temukan dia. Siapa pemain satu, siapa pemain dua? Monggo, siapa yang pemain satu dulu? Pemain satu. Pemain satu, ya pemain utama. Pemain satu. Satu. Pemain satu. Satu. Berarti pemain dua. Ini soalnya sendiri-sendiri ya, jadi rahasia. Ya, rahasia tuh nanti dibaca tuh ada pesannya, dalamnya. Boleh Dibuka. buka?
Oh, boleh. Apa nunggu perintah? Boleh dibuka dulu. Ini kenapa kamu? Ya. Bebas deh terus. Oh, ini minta juga. Dibaca dulu perintahnya, dalamnya ada kartu soalnya. Dibuka dulu hati-hati. Ya, dari atas aja. Oh, dari atas saja. Iya, itu di dalamnya ada barang berharganya. Ya, ya, ya. Poin 1 adalah menggenggam ya. Ya, menggenggam itu adalah barang berharga. Hati jenengan. Pokoknya sesuatu yang menjadi apa ya? Sesuatu jenengan itu patuhi, genggam erat-erat itu. Ya, yang petugas P2, pemain 2 mencoba sekuat tenaga supaya P1 itu mau membuka genggamannya. Ayo coba. Bagaimana caranya? Ya, kan ada yang bisa nggak? Bagaimana caranya? Supaya P1 mau membuka itu adalah kehormatan jenengan, ada sesuatu yang jenengan pegang teguh. Yang bisa membuka. Ayo. Nah, juga kalau menyerah angkat tangannya ya, kalau nggak menyerah angkat tangannya. Ya terserah caranya bagaimana. Bebas. Kata bisa lagi ya. Saya masih kuat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ya, siapa yang masih dalam genggaman? Saya. Ya, berarti harus sesuatu yang beragam masih dalam genggamannya. Kemudian, ya, ya, coba ini Bapak Ibu. Kira ke pertanyaan sekarang. Pertanyaan untuk P1, pemain 1 ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana tadi kepalan tangan Bapak Ibu tidak berhasil terbuka atau masih tertutup? Ya, siapa mau berbicara memberikan tadi hasilnya? Ya, siapa? Yang P1 khusus P1 yang memberikan. Yang P1 pemain 1. Saya Pak. 5. Saya mempertahankan sampai sakit dan tidak bisa dibenarkan. Dipertahankan ya. Jadi kenapa dipertahankan? Karena memang saya berusaha untuk saya miliki. Oh ya, ya. Karena ada prinsip yang kuat saya harus memiliki ini. Ya, ini berharga milik saya jangan sampai lepas. Ya, itu adalah alasan 5 ya. Yang lainnya terwakili dulu juga ya. Ada yang terbuka dulu sebentar. Yang terbuka. Yang terbuka. Ya, gimana Bu Dia? Bu Dia. Seperti mau terima dipertahankan sekuat mungkin, tapi ada satu sisi karena yang meminta ini harusnya lebih dihormati, makanya dibuka. Oh iya, karena ada perasaan Takut. Menghormati. Menghormati. Itu kalau diterapkan dengan siswa takut Bu. Jadi ada rasa takut, sudah guru kok aku dia apa gitu. Nah, kalau siswa, tapi karena ini sesama ibadah sama guru, jadi rasanya liko, tidak takut ya liko. Kemudian yang pertanyaan untuk bersama, ini bebas, P1 boleh, P2 boleh. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas kontrol untuk buka atau untuk kepalan tangan? Siapa yang memegang? Kedua-duanya. P1. Berarti saya dua-duanya. Ketika P1 itu tidak kuat, maka P2 lebih mudah untuk membuka. Jadi meskipun sekuat tenaga kalau P2, kalau P1-nya mempertahankannya kuat tidak akan terlepas. Jadi dua-duanya menurut saya. Itu berdasarkan kekuatan berarti. Ya. Berarti ibadah ada versus ada sing menang sopo gitu ya. Sedangkan Pak Lis jawabnya adalah P1. P1. Kenapa Pak? Kenapa? Gimana? Kontrolnya? Ya. Menurut Pak Lis gimana? Apa? Kok P1 jawabnya? Iya, karena untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga pada diri kita, Iya. bahkan kita harus mempertaruhkan nyawa. Iya. Ya. Ini secara penghabisan Pak ya? Ya. Ya. Jadi tetap P1 itu memegang kendali penuh. Mau dia kayak Bu
lepas saja tanpa ada dorongan dari mesti tidak dikatakan Ya. bisa jadi. Ya. Itu adalah konsep dalam nanti disiplin positif Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita tuh mendisiplinkan siapa? Siswa kan? Nah, terus yang punya kendali itu sebenarnya itu siswa sendiri Bapak Ibu sebagai P1-nya ya. Nah, nanti kita bahas di materi yang berikutnya ini. Nah, ini sudah. Nah, ini. Jadi itu adalah gambaran tentang apa namanya? Ini sebenarnya ada fotonya kok nggak muncul. Namanya pencetus dari teori kontrol, yaitu namanya adalah Dr. William Gloucester. Gloucester itu ya. Ya, itu adalah siswa lah yang tadi memegang kontrol atas apa yang jadi target kita untuk didisiplinkan. Pemberian hukuman ataupun rujukan dengan sesuatu, rujukan dengan iming-iming apa, itu mungkin bisa mempengaruhi. Ya, mungkin karena ada rasa riko, kemudian atau mungkin dengan adanya kekerasan, mencoba tangannya dikuak-kuak sampai punya kudu sampai menerima apa itu ngambil. Nah, itu masuk hukuman dan rujukan itu. Ya. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi kontrol siswa untuk berdisiplin. Tetapi itu adalah sifatnya tidak permanen atau berdampak pada ketergantungan. Tetapi kalau itu memang dari kesadaran diri siswa sendiri, yang pengen buka kok, silakan diambil bersama, gitu ya. Itu menjadi lebih mudah diterapkannya. Jadi bersifat lebih permanen dan bisa mengandung nilai yang lebih baik daripada dipaksa ataupun dengan iming-iming sesuatu. Nah, sekarang masuk ke berbagi pengalaman Bapak Ibu. Sekarang tak tanya, menurut Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Kita supaya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk tulis langsung perwakilan saja ya. Nah, monggo Bapak Ibu tuh memahami tentang disiplin itu apa sebelumnya? Disiplin Ya. adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama Sesuatu yang sudah disepakati bersama dan itu dilakukan secara terus-menerus dan harus ditaati bersama atau keyakinan bersama. Ya, setuju Bapak Ibu? Ada yang beda? Ada tambahan? Itu suatu kesepakatan bersama dan harus dilakukan terus-menerus ditaati bersama. Pak Alis, memang ada yang berbeda. Kemampuan untuk mengontrol diri terhadap desakan dari dalam maupun dari luar terhadap sesuatu yang sudah dia yakini. Jadi kalau Bu Novi ada kesepakatan bersama dulu ya, kemudian kita alis. Dan kalau Pak Alis ada menambahkan ada unsur dari dalam dan dari luar untuk mencapai kejadian itu. Kemudian kita tunggu dulu sebentar ya. Yang kedua dulu. Pernahkah Bapak Ibu mendisiplinkan siswa? Pernah. Karena itu setiap hari seperti itu. Nah, sekarang ingin mencoba menceritakan satu kegiatan pendisiplinan apa yang Bapak Ibu pernah lakukan. Coba beri contoh konkretnya. Oke. Nah, monggo siapa yang bisa memberikan sedikit gambaran? Ini disiplinnya kayak gini loh. Membuang sampah harus pada tempatnya. Tempatnya. Dengan cara bagaimana Bu? Maksudnya kan tuh berarti kejadiannya misal tidak membuang pada tempatnya berarti ya. Terus mendisiplinkannya bagaimana Bu? Caranya dengan menjelaskan akibat membuang sampah sembarangan, kemudian kita memberi contoh. Ya. Ada lagi? Dan contoh yang ada? Pelaksanaan piket di sekolah. Caranya yang pertama tentu kita buat peraturannya datang untuk anak-anak yang piket datang jam sekian. Aturan datang jam sekian. Iya, sepakati tentu sebelum siswa yang lain datang. Nah, kemudian bila kemudian ada yang tidak datang, maka akan ada ribet dan punishment. Ya, ribet dan punishment. Yang datang ribet dan punishment itu diterapkan secara berkala.
Ya, bisa dalam 1 bulan. Tentu kan piket ini juga kelompok ya. Nah, ketika dalam 1 bulan itu prestasinya bintang semua ya kita beri reward. Kemudian kalau tidak berarti punishment. Tetapi sebelum ke sana, sebelum peraturan ini diterapkan, tentu kita akan memberi informasi kaitannya, misalnya kelas kemudian tidak dibersihkan, kita sendiri yang akan menerima konsekuensi dari kelas yang tidak rapi, kotor dan sebagainya. Nah, itu yang perlu ditanamkan dulu, karena reward dan punishment itu sebenarnya juga pengaruhnya tidak begitu besar, tapi pemahaman anak terhadap kenapa dia harus melakukan itu yang akan menjadi kunci suksesnya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi untuk mendisiplinkan siswa berarti perlu adanya reward dan punishment, kemudian perlu adanya penjelasan di awal supaya menghalau supaya tidak ke arah yang punishment-nya. Ya. Ya, kita simpan dulu, kita sambil membahas ini. Nah, mari kita berefleksi atau melihat diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Kita mengaca bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita perlu melakukan sesuatu itu, misalnya. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Ini dulu pernah muncul di pas pembahasan di CGP itu, ada soal yang menyatakan seperti ini, bahwa dengan adanya absen itu finger sabar itu, itu kan berarti kita melakukan sesuatu Nah, jika suatu ketika atau meksa umpama finger itu tidak ada, apakah Bapak Ibu masih akan datang ke sekolahan berarti sebelum terlambat? Gitu. Ada maksud seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya harus itu karena saya tidak Tidak ada yang ngantar. Jadi ada latar belakang. ya, kenapa kalau ada, maksudnya dengan adanya pinjer maupun tidak adanya pinjer, jenengan itu apakah akan bisa tergoyahkan? Kalau pinjer berarti aku tekonnya nyeri sama pinjer itu adakah perasaan seperti itu di Bapak Ibu? Ada nih, Ya. ada. Manusiawi itu. Manusiawi. Itu namanya adalah faktor eksternal. Apa alasannya Pak? Kenapa kalau ada pinjer saya berarti lebih semangat, tidak ada pinjer berarti kuliah agak lambat gitu. Apa ya latar belakangnya apa? Apakah karena rasa takut? Takut. Apa ada lagi Bapak Ibu? Aku dipotong Takut. Takut dipotong PPP. Ya itu masih ada rasa takut juga. Ya. Ada yang berbeda? Sebenarnya karena tanggung jawab, tapi memiliki disiplin diri, Karena kurang memiliki disiplin. kurang memiliki disiplin diri. Ya. Iya, jadi itu adalah adanya faktor eksternal dan internal. Saya kenalkan yang paling tadi sampaikan, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu adalah yang mempengaruhi kita dari faktor luar, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus berangkat pagi? Kok karena ada pinjer disi berarti lo gajinya dipotong, nanti disini di kepala sekolah sama itu. Itu adalah namanya faktor dari luar atau eksternal. Tapi yang tadi disampaikan Bu Dia, itu namanya itu karena memang harus berangkatnya pagi Pak. Itu ibaratnya sebagai tanggung jawab sebagai contoh untuk siswa itu kan dari sendiri entah itu ada pinjer, entah itu tidak ada pinjer ya, karena itu saya buat contoh buat siswa itu adalah dari intern atau dari dalam diri ya kita lanjut dulu tapi kalau Bapak Ibu mending faktor yang ekstern atau intern? Intern ya, bukan karena seseorang tapi karena ya, oke, jadi satu kemasan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ada lagi namanya Ibu Diana Gusen itu yang mencoba mengambil teori dari tadi siapa Bapak Ibu? Dokter William Glosser ya, Glosser. Itu dia mengambil teorinya Pak itu, terus mencoba disiplin itu apa sih? Tadi yang disampaikan Bu Novi, Pak Lis ya. Disiplin itu kalau menurut bahasa Latin itu ya, karena saya bukan orang Latin juga, tapi menurut Diana Gusen yang dari orang Latin itu artinya adalah belajar, bukan yang lainnya. Disiplin itu ternyata berarti belajar. Kemudian ada kata akar turunannya, yaitu apa bahasa itu?
disciple, ada disiplin, ada disciple, itu kata turun-turunannya. Itu artinya adalah murid atau pengikut. Oke, ini adalah teori, dan harus percaya. Tentunya di situ artinya belajar, tetapi turunannya adalah pengikut. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul dengan alasan mengapa mereka harus mengikuti suatu aturan atau yang sering kita buat namanya peraturan-peraturan, sehingga motivasinya itu terbangun dari dalam atau intrinsiknya. Bukan kenapa sih aku harus berangkat pagi, kenapa sih saya harus pakai topi. Itu dia bukan serta-merta pakai topi karena ada topi sering guru. Itu berarti ekstrinsik, apa namanya, ekstrinsik ya. Tapi kalau aku bertopi karena aku nengok topi itu adem loh ya, pacaran orang panas. Itu namanya intrinsik. Nah, itu Bapak Ibu yang harus dibangun kepada siswa. Jadi jangan kalau menakut-nakuti itu sifatnya hanya sementara. Dia hanya takut kalau ada saya sama mama yang guru galak, oke. Nah, itu belum kuat disiplinnya. Disiplinnya masih bersifat tidak permanen atau sementara. Oke, ini penjelasannya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu bedanya? Bapak Ibu masih pegang HP? Masih. Ya. Nah, hukuman udah tahu ya hukuman. Penghargaan tadi sudah menyampaikan. Nah, sekarang yang restitusi itu apa? Diketik di Google KBBI daring ya, kampus besar bahasa daring, kemudian ketik restitusi. Mungkin ada yang tahu nih sebelum buka Google? Pak Lis tahunya restitusi. Oh, restitusi. Ya, jangan kata yang lain ya Pak ya. Restitusi Pembayaran ganti rugi Pak. Ya, bayar. ya betul. Menurut KBBI, restitusi itu adalah artinya ganti rugi. Ganti rugi karena dia melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, makanya dia harus mengganti supaya dia menjadi ya kerugiannya itu sudah susah ibaratnya seperti itu. Ya, itu namanya restitusi. Nanti kita akan banyak membahas tentang restitusi ini. Jadi ini cara yang paling efektif adalah cara restitusi atau ganti rugi. Oke. Nah, seperti apa penerapannya? Nah, tadi Bu Diana siapa? Diana Kusen, ya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku kenapa anak itu kok melakukan perbuatan seperti itu. Tadi sudah dijawab semua ya. Pertama adalah untuk menghindari hukuman. Nah, tadi jelas menghindari hukuman. Nah, orang bertopi sering guru itu berarti ada faktor hukuman. Dia belum bertopi karena ada ketakutan. Itu adalah nomor 1. Menurut Diana Kusen memang seperti itu terjadi. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan bintang-bintang lah gitu dari orang lain, penghargaan ya. Yang pikirnya rajin, berarti kok itu skopalis dapat bintang yang banyak. Itu dia pikirnya karena mengarah bintangnya. Kalau tidak ada bintang, berarti nggak tahu jadinya. Nah, yang ketiga, ini ajaran oleh Budian tadi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini pengen loh jadi guru sing setelah jadi siswa, saya ingin loh bisa menjadi guru yang datangnya lebih awal seperti itu. Itu adalah ada nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah nilai yang bagus dan saya melakukan itu. Mungkin orang pinjam, pokoknya pengen makan itu satu jam itu karena aturan seperti itu. Itu adalah yang tadi disampaikan oleh Diana. Itu Diana Kusen mengatakan seperti itu. Kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? 1, 2, 3? 3. Sepakat berarti. Nah, sekarang studi kasus. Nah, silakan disimak Bapak Ibu. Yang membaca bisa paling ambil. Yang membaca siapa ya? Budian mungkin bisa membacakan. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dia, Kepala Sekolah SDN 2 Jeruk Sewu. Ibu Dia baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Iya. Itu pernah Bapak Ibu ya kita mengalami kejadian ini, maksudnya dengan maraknya HP, ada yang dimulai lewat mungkin di Japri lewat grup khusus dan itu terjadi.
Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Ini karena Budiah ya, kepala sekolahnya. Pas saya sengaja mengambil Budiah dan agak mudah memahami berarti Budiah itu kepala sekolah. Nah, bila Anda sebagai seorang kepala sekolah atau yang menerima aduan itu, bagaimana penerapan disiplinnya kan Bapak Ibu lakukan terhadap kasus Hana yang tadi yang menjelek-jelekkan Tisa itu? Apa? Gimana Bapak Ibu caranya? Caranya yaitu Tisa dan Hana kita panggil bersama-sama, kemudian ditanyakan apa benar masalah itu, kemudian apabila ternyata benar harus diberi solusi atau harus diselesaikan bersama-sama. Ya. Ini yang menarik di kata solusi, jadi kan sudah berhenti. Solusinya siapa yang memberikan solusi gitu? Atau mungkin apa solusinya gitu? Bisa nggak dalam kasus ini? Siapa yang akan menunjukkan solusinya apa? Atau siapa yang memberikan solusi dari siapa? Yang memberikan solusi ya kepala sekolah. Kepala Dari sekolah. kepala sekolah itu memberikan solusi, misalnya kalau memang itu benar-benar Tisa atau Hana yang melakukan, mungkin dengan minta maaf tidak akan mengulangi lagi, atau mungkin kalau masih itu lewat media sosial mungkin menghapus. Itu ya. Berarti dari kepala sekolah memberikan solusi ya. Walis? Saya yang agak bingung Ya. itu satu masalah moral Iya. dipaksakan pemecahan di disiplin. Ya. Bukannya itu menjelek-jelekan menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial itu moral ya? Ya. Itu kan Sikap Pak. Moral sikap anak suka Nah ya, itu sikap. terus hubungannya sama disiplin apa itu loh? Saya belum lihat benang merahnya dalam hal ini. Oke. Jenengan apa yang maksud dengan bullying Pak jenengan? Apakah mengata-katakan itu termasuk bullying? Iya, Nah, itu moral apa enggak? moral. Itu ada peraturan yang menyatakan itu suatu tindakan yang nggak boleh dilakukan siswa? Kalau di sekolah selama ini kan ada pelajaran ya, Ya. PPKN, ada PAI, pelajaran agama, yang tentu mengata-ngatai Ya. temannya dengan kata kasar, itu kan memang tidak boleh menurut sudut pandang moral dan agama. Demikian juga bagi merendah-rendahkan. Iya. Iya. Ya. Nah itu terus kalau ada perlu nggak buat peraturan tentang bullying Pak? Maksudnya perlu nggak ada peraturan tentang bullying? Siswa tidak Ya, perlu perlu. dijadikan gitu. Perlu. Itu berarti bagian disiplin nggak Pak? Perlu didisiplinkan anak itu. Nah ini yang ini ya. Ini bingung. Nah menurut jenengan disiplin itu apa? Tadi kembali ke yang tadi. Itu kan disiplin itu saya tadi ya. Ya. Jadi satu sikap dari diri sendiri untuk mempertahankan pendapat, disiplin mempertahankan pendapat, keyakinan dalam hal ini. ya, keyakinan siswa, keyakinan Iya, keyakinan dan norma terhadap hal-hal dari luar maupun dari dalam. Misalnya begini, Ya. sholatlah pribadi ya, itu kan peraturan keagamaan, itu kewajiban, itu harus kita lakukan. Dari dalam, sholat rapopo, umpetan. Dari luar, di luar kocok-kocoknya sholat, dari santai itu loh. Nah padahal sholat kan harus, sehingga itu tertanam dalam diri sendiri. Sehingga ketika waktunya sholat, ya sholat, itulah disiplin itu loh. Ya, kalau kita kembali ke yang tadi penjelasannya Ibu Diana Kusen, bahwa disiplin itu adalah suatu proses belajar. Belajar itu berarti dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, dia hanya salah menjadi benar, gitu Pak. Jadi ada proses perubahan perilaku, perubahan sikap itu ada disiplin di situ Pak. Baik itu belajar, itu juga ada nilai disiplin. Kemudian sikapmu, moralmu itu juga ada disiplinnya Pak. Itu adalah kembalinya ke saya mengambil ke teori yang ke teori itu. Kalau sholat itu kan berarti dia belajar enggak di situ. Tadinya nggak mau sholat, kemudian dengan adanya peraturan dia menjadi sholat, itu kan berarti ada perubahan. Walaupun dia masih wujudnya ekstrinsik,
Oh, berarti ini pemahaman baru tentang disiplin. Iya, pemahaman disiplin. Jadi kita akan meluruskan. Berarti disiplin yang selama ini saya pahami Ya. itu salah ya. Ya perlu diluruskan, nggak salah Pak. Ada betulnya tapi perlu diluruskan ya. Jadi di sini disiplin itu adalah suatu proses belajar di mana yang sebagai penganutnya tadi siswa itu harus satu ngapa sih kok belum melakukan seperti itu sih harus menyadarkan siswa seperti itu. Intriksinya itu biar keluar. Jangan yang gede-gede kan adalah hukumannya, imbalannya supaya mau melakukan itu. Karena kalau sudah ada hukuman dan imbalan, berarti jenengan sudah pesimis bahwa siswa itu akan melakukan hal itu. Tapi kalau dia sudah sadar, oh joyo, ini kudu karo bocah itu kudu apian, ora itu gelutan, ketemu saake lah. Ada rusumi saake itu sudah dari dalam sendiri Bapak Ibu. Bukan karena ada rasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, berdasarkan teori tadi kontrol dari Dr. William Blaser itu ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, nanti jangan coba lihat ada di posisi mana. Yang pertama adalah posisi penghukum, posisi terendah Bapak Ibu. Jadi yang suka menghukum itu berada di posisi yang titik terendah. Guru BK. Ya sekarang itu jangan bukan merek. Jadi itu adalah guru penghukum. Ya. Berikutnya ada yang kedua itu guru dengan tipe pembuat rasa bersalah. Ya juga. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi nanti kita lihat contohnya, ada contohnya. Kemudian ada tipe guru sebagai teman. Itu di posisi tengah-tengah. Ada guru yang tingkatan keempat yaitu ada guru sebagai pemantau. Nah, tingkatan tertinggi yaitu adalah guru sebagai manajer. Ini adalah harapannya semua guru sampai di tingkat manajer ini. Nah, silakan. Sekarang bedanya apa? Kita akan nonton video. Ya. Nah, nanti sambil menonton, coba Bapak Ibu sambil menggarap ini. Apa ciri-cirinya dari guru-guru itu? Maka Bu Novi mungkin bisa dibagikan. Seperti apa sih ciri-ciri guru penghukum? Mungkin melekat di diri saya atau mungkin sudah ada ciri-ciri manajer ini. Ya. Coba Bu Novi sambil dibagikan sambil disimak videonya tentang 5 tipe guru tersebut. Harus ngapa Mbak? Saya tolong hukum. Siap ya? Saya di penyelidikan. Ini adalah materi berpenggerak Bapak Ibu. Dan nanti kalau sudah berpenggerak itu materi seperti ini itu sudah bisa mengerjakan nanti itu prosesnya. Oke, semoga ini. Menit Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bisa buka. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dan diperagakan oleh guru yang sama tapi 5 posisi yang berbeda. Ini sesuatu. Siapa ini? Nenek. Sini kamu. Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba?
habis ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan memberi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini dikhawatirkan oleh ibu. Ada dendam yang mendalam di diri siswa pada guru. Tipe yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, secara emosi tak Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Berdasarkan kesepakatan Guru kelas. mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tapi masih eksternal juga. Terakhir, manajer sudah siapkan. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, untuk Bapak Ibu sudah akan terserahkan ya Bapak Ibu ya.
kita berada di posisi mana, kita bisa mengira sendiri. Harapannya semua bisa jadi manajer Bapak Ibu, karena itu yang diinginkan. Jadi sebenarnya tadi untuk yang sudah selesai Bapak Ibu ya? Sudah? Ya, nanti yang Bapak itu nanti buat catatan jenengan. Saya pengen tahu komentar yang kelima itu aja. Menurut jenengan untuk ya Pak Lis? Mungkin saya agak berbeda cara berpikirnya ya. Apa pasti? Ya, nggak apa-apa, diskusi Pak. Kalau menarik itu Pak. Jadi menurut saya untuk tipe 5 tipe ini itu saya tidak bisa mengatakan bahwa tipe manajer itu yang paling baik. Tidak. Nah, tiap tipe itu tentu diterapkan untuk jenjang yang berbeda. Ya, saya yakin kita tidak bisa menerapkan tipe manajer ini di anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Yang harus kita ketahui bersama, kenyataannya troublemaker itu kebanyakan tidak mau tahu. Troublemaker loh. Dalam kasus ini misalnya di tempat kita seperti pangapunten ya, tegak. Itu ketika kita bersikap sebagai manajer, dia tidak mau tahu dia. Padahal niatan kita itu kan ada dalam diri, tumbuh kesadaran. Nah ini agak menjadi sulit ketika tipe manajer itu diterapkan pada anak yang memang yang tidak disiplin, dia biasanya yang itu saja. Nah, pada tipe manajer ini membutuhkan, menurut saya, anak itu memang dasarnya sudah baik, sehingga ketika kemudian dirujuk dengan pemahaman, disampaikan dengan baik, anak kemudian bisa mengikuti, punya kesadaran di dalam dirinya. Tapi jenis troublemaker itu kan sudah tidak mau tahu. Jadi seperti Mbak Dian bukan berarti tipe penghukum itu jelek, tidak. Karena kalau saya juga tidak mengatakan seperti itu ya, mengatakan itu. Tipe penghukum itu juga dibutuhkan dalam strata tertentu. Ya artinya kan penanganan ini akan efektif untuk kasus yang berbeda. Jadi mungkin menurut sana tipe manajer itu memang paling bagus, tapi itu diterapkan untuk mahasiswa. Karena anak SMA saja terkadang wis mau jadi geng motor, lingkungannya sudah rusak, akhirnya tidak disiplin, mereka tidak mau tahu. Dan dalam mereka memang ya seperti itu. Nah mungkin SMA, SMP itu mungkin tipe menjadi teman itu lebih baik untuk menerapkan kedisiplinan. Menurut saya, nggih. Terima kasih. Ya, intinya posisi itu memang bisa berubah Pak. Ada kalanya kita memang harus pada posisi teman, ada pada kalanya kita pada posisi pemantau, ada kalanya kita di posisi manajer. Ya, tapi ya kalau di semuanya guru penggerak itu ya guru itu harusnya sampai pada level itu. Ya harus bisa mencapai posisi itu. Oh, iya. Ya, nanti saya setuju. Ya, dan itu tidak bisa dibangun dengan perubahan yang langsung, tidak bisa Pak. Harus pendekatan itu sudah pendekatan yang lama gitu Pak. Jadi sudah tahu karakternya harus seperti apa itu. Harapannya guru bisa mengetahui kelima tadi itu. Oh, aku saatnya pakai yang ini, saya harus pakainya saat yang ini. Ya, jadi monggo itu nanti bisa dipraktekkan tentang posisi 5 posisi kontrol tersebut. Ya. Yang maksudnya seperti ini. Jadi misalnya ada satu kelas kan banyak anak, tentu ada sing pinter, ada sing bodoh, ada sing nakal, troublemaker. Dalam suatu saat terkadang anak terbaik pun kan melakukan kesalahan. Nah, ketika kita menangani anak yang baik, tentu kita akan menggunakan model yang manajer karena dia punya pemahaman tentang kesadaran diri atau pakai pemantau. Tapi dia troublemaker pakai seperti itu wis ra Makanya tipe penghukum perlu untuk anak yang jam
Karena satu kelas kan macam-macam memang banyak. Maksud saya seperti itu. Jadi tipe ini perlu kita ketahui sebagai guru. Tapi dalam memecahkan masalah, mencari solusi, itu tipe ini yang terbaik yang mana kan ngoten nggih? Ya, jadi untuk sebisa mungkin untuk yang penghukum itu tidak dilakukan oleh guru Pak. Jangan sampai ke arah situ sebenarnya. Jadi jangan sampai kita nanti bisa sampai salah sasaran tanpa ada sesuatu permasalahan yang jelas awal mulanya seperti apa, kemudian kita mengejas anak seseorang, anak itu, kemudian kita bisa terjadi salah memberikan hukuman atau bagaimana sehingga bisa menyakiti dia akhirnya tersiderai dengan kita hukuman yang baik, kemudian apalagi kok dia sekolah dan ketemunya gurunya kita juga, pasti dia akan untuk angka putus sekolah itu akan semakin meningkat. Jadi sebisa mungkin kita dalam posisi yang adil, memahami permasalahan dengan sebaik-baiknya, dan kalau bisa anak itu diajari, karena itu disebut kan belajar. Apa sih kamu tuh punya? Pertama kan harus kita tahu dulu. Nanti ini di materi yang ini, nanti yang segitiga restitusi. Dan yang pertama itu cari tahu dulu permasalahan itu kenapa kamu sampai berangkat terlambat. Jangan langsung yang hukum kan sampai dia pun nggak bisa menjelaskan aku terlambat kayak gini. Terus langsung cepot, aku malah salah. Itu dampak buruknya malah semakin tidak baik. Nah harapannya permasalahan yang jelas, kemudian anak disadarkan. Berarti aku salah ya, nyadar itu sendiri, dia muncul aku salah betul, maaf. Nah kemudian yang ketiga ini harus menanyakan terus solusinya ini piye? Maksud kamu mau kesini terus? Maksud besok nggak mau pakai topi terus? Coba kamu punya saran apa? Gini Pak, saya mau kerja tapi nggak ke sekolahan, sama gitu dia sarannya. Oke, disepakati aja dan bisa dilakukan. Oke. Jadi ini Bapak Ibu untuk yang tadi ini adalah langkah-langkahnya untuk mencapai ke restitusinya. Jadi guru bisa menstabilkan identitas, kemudian intinya itu adalah menggali permasalahannya itu apa, kemudian memvalidasi kesalahan, menanyakan apa kamu memang benar-benar melanggar, kamu menyadari kalau kamu melanggar peraturan, itu di nomor 2. Yang ketiga, kemudian apa solusi dari kamu, latihan diajak berpikir. Jangan apa bedanya dengan yang 4 pemantau tadi. Tadi kan jam 7 terlambat, berarti kan hukumannya apa? Ini itu pemantau. Jadi membatasi siswa tidak diajak berpikir. Tapi kalau manajer dia diberi peluang, kamu sanggupnya apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Ada ganti ruginya itu apa sesuai dengan yang kamu punya? Ya, itu adalah harapannya seperti itu. Jadi ini karena sudah selesai videonya, jadi mungkin agak skip aja Bapak Ibu ya. Ini sudah nonton sih video saya yang kemarin? Ada. Ya, sudah ya yang kenan itu? Ya. Ya, itu ada penerapan 3 langkah tips ketika restitusi itu, mulai dari yang pertama menanyakan kenapa kenan mau pakai standar, kemudian yang berikutnya kamu tahu nggak kalau itu tidak boleh dilakukan di sekolah, yang kedua, yang ketiga kemudian kamu bagaimana supaya besok pakai sepatu, karena dia kan lupa tidak menjemur itu masalahnya sepatunya, nanti akan saya akan jemur besok akan pakai sepatu. Itu adalah proses dari segitiga restitusi. Kemudian ini ada studi kasus tapi tidak usah, nggak apa-apa karena waktunya juga sudah mepet. 52. Nah kemudian ini aja pertanyaan Bapak Ibu. Kita langsung refleksi aja. Siapa yang bisa akan untuk menyampaikan yang nomor 1, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari Kombel hari ini? Apa yang sengaja dengan kata-kata apa atau pemahaman apa sih itu baru dengar dari sekarang? Macam-macam disiplin. Macam-macam disiplin. Terus ada lagi Bapak Ibu? Posisi kontrol. Posisi kontrol. Posisi kontrol ada berapa, Ge? 5. Yang paling buruk yang apa, Ge? Penghukum. Yang paling diidealkan yang mana, Ge? Manajer. Itu minimal sudah dipahami. Kemudian yang kedua, apa hal baru yang baru Bapak Ibu ketahui? Tadi yang sudah
terjawab ya? Nah, saya pemahaman baru tentang disiplin. Makna disiplin ya? Iya. Oke, jadi makna disiplin bahwa sekali lagi disiplin adalah proses belajar, ngajak siswa belajar, bukan pemberian hukuman, bukan dengan memaksa anak untuk seperti ini, tapi ngajak belajar. Dan kamu tuh mau seperti ini, ngambil hikmahnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apakah pemahaman disiplin positif itu perlu untuk guru lakukan? Kenapa Bapak Ibu? Agar supaya guru itu dalam menangani suatu masalah tidak berada, kemudian betul-betul mencari akar permasalahan dan bisa memberi solusi. Ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi harus pahami akar masalahnya, jangan langsung jas kamu yang udah dua, udah nangis karena bingung orang ngerti permasalahan. So kalau ada CCTV mungkin bisa ngawali benar dari data yang otentik ini. Tapi kalau enggak, kemudian kita salah memberikan treatmentnya, nah itu bisa berdampak yang tidak baik. Jadi solusi bisa mungkin didiskusikan dengan siswa itu. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah kesimpulannya, disiplin itu adalah suatu proses. Mas, sejak awal itu saya sudah terpancing dengan istilah disiplin positif. Memang ada disiplin negatif. Iya. Dan saya kan belum tahu, saya tanya. Ya, disiplin yang berarti lawannya positif negatif Pak ya? Iya. Ya, karena kembali lagi ke istilah disiplin itu adalah belajar dan itu adalah ini Pak. Jadi kan ada disiplin kan biar dia patuh kan Pak, biar dia berbuat baik, dia bisa bertanggung jawab karena ada sesuatu yang membuat dia itu terkena pelanggaran disiplin tadi. Tapi positifnya adalah dia bisa mencari solusinya. Aku kok bisa mencari gelas, solusinya apa, dia bisa mencari bahwa itu. Terus berarti kan ujungnya ini, tapi dia dari sumber yang lain, dari para sekolah yang ngomong itu tidak memberikan bukan belajar. Tapi kalau dia sudah mencari gelas, nanti di rumah juga bisa dipraktekkan Pak. Karena mencari gelas, terus bagaimana kalau sudah seperti ini, kamu bagaimana? Sudah tak sih Pak, itu dia ngomong sendiri, tapi tidak cuma nyari dulu, cewek dulu, nah, tapi dia bisa dari dalam hati. Tidak Pak, saya salah, saya wis, nah, itu namanya positifnya. Tapi kalau jenengan cewek, jenengan sudah mengata-ngata secara verbal, itu jadi tidak positif Pak. Oke, jadi bisa mungkin siswa bisa tetap dihargai usahanya, walaupun itu hanya kecil seperti apa, misalnya mau langsung ganti gelas yang baru hanya bisa nyaponi, ya kita hargai. Dan besok jangan mulai lagi ya, hati-hati. Oke, itu adalah makna disiplin, belajar mencari kepatuhan atas dasar kemandirian dia untuk mencari solusi dan bertanggung jawab, ganti rugi, tapi dengan positif. Kemudian 5 posisi kontrol tadi sudah betul, ada menghukum, itu negatif efeknya, pembuat rasa bersalah, dia juga negatif secara mentalnya dia menyembunyikan kesalahannya di diri sendiri. Sebagai guru, sebagai teman, itu juga perlu ada pembatasan, tapi juga kadang-kadang perlu kita care dengan anak-anak. Kemudian guru sebagai pemantau, itu juga ada kesepakatan dan guru sebagai manajer, karmanya sampai ke situ. Terakhir Bapak Ibu, yang nomor 3 adalah untuk mencapai disiplin positif, langkahnya adalah yang ini, menstabilkan dulu anaknya, gentleman, antar, kenapa, gini, terus sudah stabil, masuk ke kesalahan, kamu sudah sadar kamu salah, ya sudah salah, kemudian cari solusinya, kamu bisanya apa untuk mengatasi masalah ini, tidak ngomong, kamu bisanya ini, sudah laksanakan, besok jangan diulangi lagi, itu. Jadi ada konsekuensi, kalau kita yang berikan solusinya, mungkin anak akan keberatan, atau mungkin justru jadi dia merasa terbebani itu, dampaknya takutnya seperti itu. Ya, oke, itu positifnya dari ya. Thank you, sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita akan membuka podcast terakhir Bapak Ibu. Harapannya semua sudah banyak hijaunya, tidak banyak merahnya, oke? Dengan istilah-istilah yang baru. Silakan nanti di akhirnya ditulis dengan pos. Oke, saya kirimkan posnya di keluar dulu nih yang tadi. Pastikan kuota ada Bapak Ibu ya. Nanti yang pengen belajar mau apa? Benar semua sakit dan bisa belajar. Yang ada dari
meningkat misalnya. Ya aja. Kan Pak sombong sih. Gimana sih? Oh ini disebut mainkan, tulis, dipimpin guru aja ya. Nanti Pakai link yang tadi Pak. linknya Linknya belum kita Oh, kirim. ganti Bu. Terus saya tak dihapus tadi ya. Masih boleh lanjutkan. Tes. Soal apa nuntun Pak? Betul. Sambil Ya ini. Apa nuntun kuwi kok puisi sih? Pos. cepat dulu saja. Belum terkirim? Oh. Mana sudah? Oh, Pos 5 gitu apa tidak? Suwiraan pos 5. Kita tunggu namanya yang sudah masuk. Lewat. Ya rasanya yang bosnya iki ya saya paten nih. Tak paten nih bosnya nih juga saiki. Tapi sekarang jaringan tidak tersedia ya. Proses. Ya. Ya satu masuk. Engel teman sinyal engel. Pos masuk Budian ya, dia sudah masuk. Saya masuk umumnya. Pos 5. Pos 5 ya, Bu Novi sudah masuk. Bu Lima sudah masuk. Dia rasa Bu masuk. Yanti masuk. Dia bisa yuk, Udah bisa lagi, udah dengan dia Pak. Alis hari ini. Ini nggak muter kok ya. Oh, Mulai sombong. Nomor kuis. Pos ini ya. ya, POST. pos. saya posisi nanti. Mulai. Ya, masuk. Pos. Apa kali tak sih pos luar? Apa sama Lalu itu Oh, betul sampai lupa. Iya, jadi pulau bukti. link aja di sini. Link. Suwi namanya. Ya, ada waktunya Pak Bu ya. Ini cuma 30 detik loh. Kamu mungkin Punya sinyal. Mas, salah tutup piye? Ini jangan bisa Pak sekali. Nol kan. Ya. Kok iso tak ketutul dia jadi waktu orang beja? Ya, siapa itu? Mulai dari Bu awal. Novi yang tercepat. Ya, Cepat. Ini waktunya juga Bapak Ibu. Masukkan. sinyalnya saya Yang berikutnya pertanyaan kedua.